Saya dapat pengalamannya itu di lantai 3 tempat dulunya itu tempat pembantaian orang-orang Indonesia. Si Potter juga nawarin ke kami, yang rombongan kami, ya saya menawarkan diri, mas saya pengen lihat hantu. Jadi sama si Potter ini dia seperti ngebuka mata batin. Setelah itu si Potter ini nawarin saya, mas coba maju, jangan berhenti sebelum saya suruh berhenti. Saya maju pelan-pelan, warna putihnya itu semakin jelas, benar-benar seperti kain. Saya maju, dan ternyata saya lihat nggak cuman warna putih, tapi rambut hitam dari atas sampai bawah. Itu seperti penampakan suster ngesot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Alur Kehidupan, masih bersama saya Mas Ton. Kalau ngomongin cerita pendakian tuh banyak banget yang bisa kita gali, mulai dari keindahan alam yang terbentang luas di atas sana, tapi tak jarang juga para pendaki yang membawa pulang dengan cerita-cerita mistisnya. Dan kali ini di samping saya sudah ada narasumber. Nanti akan saya kenalkan. Sebelumnya buat kawan-kawan Alur Kehidupan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Saatnya nih saya kenalin sama narasumbernya. Halo Mas Andre. Ya, Apa kabar Mas? sehat. Terima kasih Mas sudah mau hadir di studio Alur Kehidupan. Boleh diperkenalkan dulu Mas? Sebelumnya terima kasih. Nama saya Andre Hardi Prasetyo. Saya asli dari Klaten. Untuk saat ini saya tinggal di Jakarta. Mas Andre ini ketua dari komunitas Yamaha R25 Ceper Jakarta ya? Indonesia. YROI Jakarta. Ya. Selain itu Mas, kayaknya untuk pernah saat ini sih, juga ya, juara-juara yang lain. Untuk prestasi sih sebenarnya saya juga hobinya banyak ya. Selain traveling, saya juga tadinya juga atlet taekwondo untuk di level Jawa Tengah. Jadi pernah ikut ke Jurda sama ikut ke Jurnas. Dari situ mungkin namanya manusia kan juga ada jenuh. Nah dari situ juga saya juga pengen cobain nih, saya bisa apa enggak ke sini. Nah di sisi lain saya juga pengen coba dunia duta wisata itu seperti apa. Nah itu dari situ saya juga mengikuti ajang duta wisata Masbak Klaten, dan setelah itu saya juga ikut di Danau Kenang Semarang, itu duta wisatanya Kota Semarang. Nah dari situ juga setelah itu kan saya lulus kuliah. Setelah lulus kuliah juga saya juga kerja ya, di sambil itu juga saya ngelatih taekwondo. Selain itu juga selesai saya kerja terus ngelatih taekwondo kan udah jenuh juga tuh. Terus saya juga ada mimpi punya motor sport. Akhirnya saya juga punya, dan ujungnya saya bergabung dengan komunitas itu. Dan sekarang jadi ketua ya? Iya. Untuk pimpinan untuk Ya, yang dari Ceper Jakarta. 2016 itu udah 8 tahun saya ikut YROI dari Jakarta. Tapi kita nggak akan ngobrolin itu Mas. Iya. Kita di sini mau ngobrolin tentang perjalanan Mas Andre waktu naik gunung itu kan. Iya. Cerita yang kita dapat pernah mengalami hal-hal mistis. Iya. Itu naik gunung apa sih Mas? Dan tahun berapa itu? Pengalaman yang paling mistis saya itu ada di pendakian Gunung Sindoro. Jadi kisahnya itu
saya melakukan pendakian di Gunung Sindoro itu Ini sendiri. naiknya dari mana ya? Saya dari via Kledung. Oh, Kledung. Temanggung. Temanggung. Itu kota kelahiran saya itu. Temanggung. Halo warga Temanggung. Jadi dari situ sih sebelumnya saya udah pernah naik ke Gunung Sindoro sama teman-teman kampus. Tapi pada saat itu saya lagi ada libur semester. Libur semester, jadi saya balik ke Klaten. Saya lagi istirahat, tiduran gitu kan. Tiba-tiba dikontak sama temen. Posisi jam 9 pagi. Ada temen mau pinjam peralatan gunung. Saya juga mikir, ya udah ikut aja deh. Sekalian. Iya, sekalian. Ya udah saya bawa peralatan lengkap. Saya balik ke Semarang. Jadi kita berangkat dari Semarang bareng-bareng. Saya bawa motor dan ternyata mereka nggak bawa motor. Akhirnya mereka naik travel. Oh, justru malah pakai travel. Pakai travel. Jadi saya pas mau berangkat itu mereka belum berangkat. Jadi saya memutuskan setengah 2 siang itu saya berangkat dari Semarang sendiri. Nekat itu atau? Iya, saya tunggu. Iya, daripada saya nunggu di Semarang, mending saya nunggu di Kledung sambil menikmatin pemandangannya di Kledung. Kan itu kan suasana dinginnya. Iya, suasana dinginnya di gunung. Jadi posisi jam 4 sore itu saya udah sampai di Kledung. Dan ternyata jam 4 sore itu teman saya baru berangkat dari Semarang. Oke, posisi udah mau gelap. Jam 6 saya kontak teman saya lagi. Bro, udah sampai mana? Mereka ternyata baru sampai Ungaran. Ini kalau misal saya pikir, saya hitung-hitung kalau misal saya nunggu mereka, ini sampainya mungkin jam 9. Kita naik mungkin jam 10 atau jam 11. Nah kalau kita naik lewat malam, kita nggak bisa dapat sunrise. Jadi dari situ saya berpikir, ya udah kita ketemu nanti di puncak aja, atau nanti kita ketemu di jalan deh. Iya, di pos berapa gitu ya. Iya. Jadi saya putuskan, saya setelah Isya saya berangkat sendiri. Sebenarnya sudah dilarang sama dari base camp sudah dilarang. Mas naik sama siapa? Sendiri pak. Terus Pak kalau bisa jangan berangkat sendiri, agak bahaya gitu kan. Sebenarnya udah ada larangan. Udah ada larangan, himbauan lah. Jadi dari situ nggak apa-apa Pak, nanti ada banyak kan, ini kan malam minggu kan pasti banyak tuh pendaki. Aman kok Pak, saya juga udah pernah kesini kok. Ya udah hati-hati Mas gitu. Dari bapaknya yang penjaga base camp. Sampai ya jadi jam 7 itu pas itu saya udah mulai start pendakian jam 7 malam. Jam 7 malam itu saya start lewatin kampung-kampung kan, lewatin juga nyapa orang-orang sekitar kan. Mari Pak, lo Mas temannya mana? Saya sendiri Pak. Sampai diomongin sama warga sekitar itu. Lokal. Mas hati-hati ya gitu. Ya udah saya tetap nggih Pak gitu. Tetap nekat dan iya, tetap nekat diri, ya? Karena saya juga mikirnya ya udah saya juga dasarnya juga yang penting kita berdoa, saya nggak ganggu kamu jangan ganggu saya gitu. Dan nggak ada niat yang nggak ada niatan yang macam-macam. Jadi ya saya juga udah prefer peralatan gunung juga udah lengkap. Saya bawa senter sampai 2 di headlamp sama senter tangan. Jadi ya udahlah, isi going lah. Setelah itu saya mulai jalan. Tapi dari bawah udah dikasih himbauan sama warga lokal, udah dikasih himbauan itu nggak ada perasaan apa gitu? Enggak, saya juga nothing tulus aja. Pokoknya saya mau niat daki, saya pengen menikmati alam. Ya udah saya yang penting saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya naik sendiri. Belum sampai 1 kilo, mungkin 500 meter perjalanan lewatin ladang itu udah mulai ada beberapa titik mata yang ngeliatin saya gitu. Jadi udah mulai nggak enak nih. Perasaan masih ladang nih, masih ladang. Masih di perkebunan lokal, warga lokal situ ya. Belum sampai hutan, baru 500 meter jalan. Aduh, gak beres nih. Udah mulai menemukan kejanggalan. aneh. Masih beberapa titik mata. Mungkin
sekitar 3 atau 4 gitu kan, kanan kiri depan ujung jauh gitu kan. Saya lihat pokoknya lewat 1 kilo itu saya berhenti minum istirahat, nggak mau maksain, takutnya kan kalau misal drop takutnya malah kita yang kerasukan atau gimana kan. Betul. Saya pokoknya kalau misal capek berhenti santai, atau juga waktunya masih panjang. Jadi setelah itu jam 7 ketemu jam 8, jarak dari base camp sampai batas vegetasi ladang itu 2 kilo. 2 kilo. Oke, saya sampai lewat itu mungkin sekitar jam setengah 9 batas vegetasi. Masuk ke batas vegetasi, masuk ke hutan Taman Nasionalnya Gunung Sindoro. Itu udah mulai tuh. Kok Ini matanya mulai tambah ya? Iya, ini matanya kok makin banyak ya yang ngeliatin ya. Masih oke. Masih belum terlalu gelap kan, masih kelihatan, langit masih kelihatan. Udah ngelewatin dari pos 1, itu kok suasananya kan makin gelap. Semak-semak, pohon semakin ketutupan kan, itu kan udah masuk hutan kan, langit udah nggak begitu kelihatan gitu. Kok udah ngelewatin pos 1, makin banyak nih mata yang ngeliatin. Waduh, pokoknya kalau misal di flashback lagi, ini bulu kuduk nih udah bukan cuman lagi ya. Semua rambut pun bisa berdiri semua nih, nggak cuma di bulu kuduk aja. Tapi ketika Mas Andre kayak dipantau istilahnya ya sama makhluk tak kasat mata ini, perasaannya gimana sih? Ngerasa apa gitu? Takut udah pasti ya? Takut pasti, tapi di sisi lain takut itu saya juga pengen nantangin. Mana sih? Liatin dong gitu. Justru malah penasaran. Penasaran, takut tapi penasaran gitu kan. Jadi jalan, jadi saya tuh ngerasa capeknya itu bukan karena bawaan barang tas, tapi tekanan dari yang tak kasat mata ini bikin tekanan batin kita itu lebih cepet capek. Jadi lihat ke depan, lihat ke bawah, kan kita kan lihatnya antara bawah sama depan ya. Ini saking penasarannya saya putar balik 360 derajat, putar sampai ke belakang, kanan kiri terus kan. Ini bener nggak nih mata? Oh hutan, oh jurang gitu kan. Udah lanjut lagi jalan. Lanjut jalan lagi nggak nyampe 10 meter, putar badan lagi, mana ini? Masih itu kelihatan cuman ya semak-semak hutan lah kan, namanya kita pendakian. Udah. Dan sampai ternyata mental saya cuman cukup sampai pos 2. Pos 2 itu kalau nggak salah di ada batu gede. Dan di situ kan juga bisa buat istirahat. Jadi saya memutuskan udah daripada ini makin nggak jelas pendakiannya, saya berhenti. Saya memutuskan untuk bikin kopi, karena saya juga bawa logistik banyak, saya bikin masak air yang banyak untuk siapa tahu ada pendaki di bawah yang lewat. Jadi nanti saya pikirnya saya stopin, saya kasih kopi, tapi saya minta bareng. Tapi kalau sebelum ke situ Mas, di pos 1 sempat istirahat? Pos 1 tetap istirahat. Jadi nah, itu sepanjang istirahat itu masih tetap di pantau masuk selalu, pokoknya dari masuk ladang itu udah mulai masuk udah pantau terus nih, ini beneran ada orang apa enggak gitu. Pas di ladang aja saya sering liatin ke belakang, mana ini kok ada matanya tapi nggak kelihatan gitu. Tapi tetap kayak insting kita tetap berjalan gitu kan, ini mana gitu yang ngeliatin. Nah puncak-puncaknya itu dari pos 1 sampai pos 2 itu saya kayak diamatin sama ratusan makhluk tak kasat mata. Itu kalau boleh digambarin ke kawan-kawan alur kehidupan, penggambarannya seperti apa sih Mas? Sosok-sosok mata pengintai itu banyak, pokoknya kayak bisa diomongin kayak hewan. Terus sih kalau misal kita sering lihat kayak genderuwo gitu kan ya, pokoknya yang kayak acak-acakan gitulah. Muka-muka hewan kecil-kecil yang di bawah, terus gede-gede. Itu pokoknya mungkin kalau dihitung tuh bisa sampai ratusan.
sampai di depan. Saya lihat ke bawah, di depan ada, saya senter depan, tiba-tiba di bawah ada kayak mata-mata itu banyak. Dan itu sepanjang jalan Kita jalan sendirian, diliatin sama ratusan mata itu lebih ke tekanan mental sih. Udah kita capek fisik, itu juga sebenarnya kalau untuk pendakian Sidoro itu kan curam ya. Mungkin treknya itu nanjak terus, nggak ada bonusnya. Landai nggak ada, dia nanjak terus, kemiringan 45 derajat lah. Nanjak sangat menguras fisik pasti ya. Menguras fisik dengan logistik yang dibawa banyak. Saya juga bawa tenda, terus apalagi tekanan yang nggak kelihatan ini, itu yang bikin saya udah memutuskan mental saya cuma sampai di pos 2. Lalu ketika udah sampai di pos 2 itu masih juga kah masih saya bikin kopi itu masih banyak yang liatin, tapi nggak sebanyak pas saya jalan. Masih saya liatin pas bikin kopi. Saya juga iseng-iseng kan, udah senter aja semuanya sekeliling gitu, nggak ada kelihatan. Bener-bener angin malam itu kan kayak hus gitu kan, udah nggak enak, makin dingin kan. Udah saya nunggu di situ tuh sampai setengah jam. Akhirnya ada 3 pendaki dari Jogja itu. Lumayan lama ya? Lama. Dengan kondisi sendirian. Jadi ya kayak kita jatuhnya kayak merenung. Ngapain, tapi namanya juga di hutan kita nggak boleh pikiran kosong ya. Takutnya ya kenapa-napa kan. Ya udah saya ya dengerin musik. Pokoknya sambil mikirin apa, yang penting pikiran nggak boleh kosong. Dengan kondisi jalan sendirian, diliatin sosok-sosok yang tak kasat mata yang begitu banyaknya, ada rasa ini nggak sih Mas? Takut udah pasti ya. Ada rasa untuk ini nggak? Udahlah, nggak usah lanjut ke atas, turun aja lagi. Kalau prinsip saya sih sebenarnya saya pantang mundur. Jadi ketika saya udah memulai itu, saya harus tuntaskan. Ya kalau tujuan saya puncak, saya harus sampai puncak. Jadi makanya dari pos 2 itu saya udah memutuskan saya lebih baik menunggu tim yang lain, saya ikut bareng ke dia, daripada saya turun atau saya memaksakan naik sendiri. Yang ada nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Resikonya jauh lebih buruk. Resikonya lebih bahaya. Jadi mental saya cukup sampai pos 2. Akhirnya setelah setengah jam ada rombongan pendaki 3 orang dari Jogja. Dari situ saya stop mereka. Mas, berapa orang Mas naik? 3 orang. Istirahat dulu Mas, ini saya lagi bikin kopi banyak nih, cukup buat kita berempat. Akhirnya rombongan mas-mas itu juga akhirnya mau, Mas, saya boleh ikut gabung nggak? Saya sendiri, soalnya teman saya masih di bawah. Akhirnya masnya juga kasihan lihat saya juga sendiri. Atau antara lain masnya juga takut, ini beneran orang atau bukan gitu yang diikutin. Jangan-jangan sosok tak kasat mata juga ini. Iya, jangan-jangan dikiranya saya juga bukan orang juga, kan. Iya. Dan akhirnya mereka mau. Di sisi lain juga ya udah saya ngikutin mereka juga. Saya di paling belakang, paling belakang. Sweeper. Saya jadi sweeper. Jadi om-omnya itu mas-mas yang dari Jogja ini depan bertiga. Nah, setelah gabung dengan rombongan yang dari Jogja ini, setelah itu ada gangguan-gangguan makhluk halus lagi nggak? Alhamdulillahnya itu udah nggak. Sebenarnya sama sekali nggak, atau tetap ada, cuman nggak sebanyak. Ada tapi nggak sebanyak yang saya sendiri. Mungkin ada 1-2 masih kelihatan lah, tapi karena kita rame jadi dibawa ngobrol juga enak. Jadi nggak perasaan takut atau was-was itu udah nggak ada lah, karena kita udah ada yang jagain juga. Kalau sendiri kan kita nggak ada yang jagain. Itu sih. Jadi setelah saya mengikuti teman-teman dari Jogja itu, saya melewatin pos 3, pos 4 sampai ke puncak itu, kalau nggak salah sampai puncak itu sekitar jam 3:30. Jadi
posisi setengah 4 itu sunrise itu sekitar jam setengah 5. Jadi saya langsung diriin diriin tenda itu di puncak. Itu posisi jam setengah 4 langsung bikin tenda. Jam 4 udah jadi tenda, langsung saya istirahat. Setengah 5 sunrise. Terus saya tidur mungkin sekitar 2 jam. Jam 6 itu saya langsung menikmatin sunrise. Jadi sebenarnya goalsnya para pendaki itu kita bisa sunrise di puncak, Om. Jadi Itu nikmatnya ya. nikmatnya kita pendakian itu sebenarnya sunrise di puncak, bukan sunrise di pos. Iya. Makanya saya pas saat itu saya memaksakan kenapa saya harus mendaki sendiri, karena saya ingin ke puncak itu menikmatin sunrise. Jadi ya udah, teman-teman yang tadinya saya diajak teman-teman saya, akhirnya saya ya udah saya sendiri aja deh. Dan Sendiri akhirnya bisa sama yang rombongan dari Semarang ini ketemu atau enggak? ketemu pas di pos 4 ke pos 3 itu. Jadi setelah jam 4 saya istirahat, jam 6 saya foto-foto, rubuhin tenda, saya foto-foto dulu di Sindoro itu tahun 2010 itu masih ada sabana di atas. Di puncak itu masih ada sabana. Kalau sekarang kan udah gak ada sabana karena udah Sindoro kan udah aktif tuh. Jadi udah pernah meletus. Jadi sabananya itu udah nggak ada. Udah hilang. Udah jadi gersang. Udah nggak ada lagi sabana rumput lagi, udah nggak ada. Jadi nggak sebagus tahun 2011. Jadi lebih agak-agak gersang sekarang Iya. mungkin ya. Terus abis itu? Saya itu kalau nggak salah turun sekitar jam 8, dan jam 8 pagi itu setelah saya puas foto-foto jam 8 itu turun, jam 8 pas tuh turun. Jadi mungkin saya merasa ini udah terang gitu kan. Oke lah, malam lupakanlah, saya melihat yang tak kasat mata dengan banyaknya yang saya lihat. Saya bisa melihat matahari, bisa melihat jalanan terang. Saya merasa, oh fisikku kuat kok, aku bisa lari. Nggak nyampe 1 menit dari puncak. Mungkin antara saya sombong atau gimana kan. Jadi saya jatuh, guling-guling. Kan kalau di puncak itu kan batu-batu kan banyak yang tajam ya. Itu pas saya gelundung itu, pas saya guling-guling, saya nggak sadar, tangan saya langsung refleks ke leher. Itu kalau misal saya nggak langsung refleks, mungkin saya udah nggak ada, karena leher kena langsung batu lincip di situ. Pulang tinggal nama bisa jadi. Pulang bisa tinggal nama, karena benar-benar ini batu langsung di leher. Saya juga nggak sadar, entah atau saya ada yang jagain, apa emang belum takdir saya untuk mati di situ. Jadi abis dari situ saya nggak berani lagi nih. Oh berarti nggak boleh sombong. Intinya sekuat apapun kita, ya kita harus intinya nggak boleh sombong. Ya kita harus, kalau kita niatnya mendaki ya kita syukurin. Jangan kita mentang-mentang kita kuat dan segala macam, fisik kita bagus, kita bisa lari dan segala macam. Karena kan sebenarnya gunung itu kan ada yang jaga. Iya, pasti. Penghuninya juga tak kasat matanya juga pasti banyak banget. Walaupun itu di siang bolong, kita nggak tahu seberapa kuat makhluk tak kasat mata ini. Ya mungkin karena kita sombong, setelah itu saya nggak berani lagi. Dan dari pesan pendakian Sindoro itu, saya udah nggak berani lagi untuk menyombongkan diri, oh saya kuat dan segala macam. Karena dari situ juga saya sering kalau mendaki, saya ngingetin temen, jangan sombong. Jadi kita turun aja. Kalau lari, ya kita harus lihat fisik. Jangan terlalu memaksakan. Intinya jangan sombong, itu aja ya. Nah ini buat kawan-kawan alur kehidupan juga yang hobi mendaki gunung, ada pelajaran, ada hikmah. Jadi sekuat apapun kita ya jangan sombong Mas ya. Karena di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Itu sih. Oke, kalau Sindoro ini pendakian keberapa buat Mas Andre?
saat itu ya yang mengalami kisah mistis? Saya udah banyak sih Mas. Kalau saya baru pertama kali mendaki itu tahun 2010 di bulan Mei kalau nggak salah. Itu pokoknya setelah saya mendaki kedua di Merapi, itu hampir tiap bulan itu saya naik gunung. Tapi untuk pengalaman mistis pertama pertama baru itu yang Sindoro ini. baru Sindoro. Sebenarnya sih sebelumnya Merapi pendakian kedua itu ada mistisnya, tapi cuman dikit, Nggak di Pasar terlalu. Bubrah ya. Nah kalau boleh tahu nih Mas, bisa peka atau bisa ini indigo atau ada cerita di balik itu? Sebenarnya ada cerita di balik itu. Jadi ceritanya itu pada tahun 2009 itu kan saya pas kuliah masih ada kuliah malam. Setelah kuliah malam itu teman-teman kampus ada yang ngajakin Lawang Sewu yuk gitu. Ya udah, jadi kita yang orang-orang rantau kan penasaran kan seperti apa Lawang Sewu Sebagus itu. apa ya? Iya. Jadi kita ke Lawang Sewu itu kalau nggak salah sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam kita langsung disampai sana tuh sekitar jam 10, langsung ditawarin sama porter, ditemenin sama porter, kita keliling Lawang Sewu, lantai 1, lantai 2, sama yang di atap di lantai 3. Nah itu saya dapat pengalamannya itu di lantai 3, tempat dulunya itu tempat pembantaian orang-orang Indonesia. Kalau di Belanda itu tempatnya guillotine. Kalau di Jepang dia tempat pemenggalan pakai samurai, itu di situ juga. Jadi benar-benar di atap itu, jadi ada si porter juga nawarin. Si porter juga nawarin ke kami, yang rombongan kami. Berapa orang waktu itu? Kalau nggak salah 14 orang. Oh lumayan banyak. 14 orang. Ditawarin, ada nggak yang pengen penasaran lihat hantu? Jadi di situ saya kan jujur belum pernah lihat hantu secara real Saat itu di tahun 2009. Ya saya menawarkan diri, Mas saya pengen lihat hantu. Dengan PD-nya. muda, pede kan. Dengan muda, pede, berani kan. Langsung. Jadi sama si porter ini dia seperti ngebuka mata batin, pegang leher di tengah itu, entah apa yang dibacain. Setelah itu si porter ini nawarin saya, Mas coba maju, jangan berhenti sebelum saya suruh berhenti. Jadi saya dengan PD-nya jalan, nggak jauh tuh udah kelihatan ini apa sih kok ada putih-putih gitu kan. Saya maju pelan-pelan, warna putihnya itu semakin jelas, benar-benar seperti kain. Saya maju. Dan ternyata saya lihat nggak cuman warna putih, tapi rambut hitam dari atas sampai bawah. Itu seperti penampakan suster ngesot, tapi benar-benar ini nggak kelihatan mata, cuman baju sama rambut. Benar-benar itu kelihatan sosok hantu jelas, tapi tembus pandang. Jadi lantai kelihatan, tapi itu rambut gitu. Dari si porter pun juga nyuruh, Masnya jangan berhenti sebelum saya suruh berhenti. Masnya belum ada ngomong, itu saya udah sekitar 3-4 meter tuh beneran udah kelihatan jelas gitu. Ini kalau beneran suruh berhenti, jangan-jangan saya bisa ngelewatin suster ngesotnya kan. Saya kan juga takut tuh. Udah akhirnya saya memutuskan udah stop. Akhirnya saya mundur pelan-pelan, saya balik badan, saya datengin Masnya. Loh Mas, kenapa kok udah berhenti? Ya Mas saya udah lihat jelas. Udah percaya bahwa saya udah percaya kalau hantu ternyata itu beneran ada. Gitu. Ya dari situ saya sadarnya pas pulang. Pas pulangnya itu saya cerita sama teman-teman kan, cuy ini mata batinnya kok nggak ditutup lagi ya?
Jadi saya kan jadi kepikiran kan. Ntar kalau bisa lihat hantu lagi gimana nih? Apalagi saya juga sadarnya kan, gimana cari nemu fotonya lagi tadi itu kan. Iya. Ya habis itu ya udahlah. Wallahu alam, ya udah kalau emang takdirnya ketemu hantu terus ya udah ketemu aja gitu. Dan sampai sekarang nggak pernah ditutup. Sampai sekarang nggak pernah tutup. Jadi semenjak itu jiwa alam bawah sadar saya tuh semakin sensitif aja. Dan lebih peka dibanding orang-orang sebelum-sebelumnya lainnya juga ya. Iya. Jadi kayak saya nggak bisa ngeliat tapi bisa ngerasa. Bisa gitu. merasakan. Tapi saya lebih merasakan sosok ini nih pas pendakian di Sindoro. Benar-benar wisata spiritual, pendakian Pendakian spiritual sebenarnya. Spiritual. Iya, kayak benar-benar kita ditantang untuk kita bisa nggak sih? Ternyata mental saya cuma sampai di pos 2, nggak berani melanjutkan untuk selanjutnya. Mas Ade, dengan banyaknya gunung yang sudah didaki, udah dinaikin, selain Gunung Sindoro, gunung mana lagi yang mempunyai pengalaman mistis buat Mas Ade? Pengalaman gunung termistis itu tetap di Gunung Lawu, karena banyak cerita yang banyak memperlihatkan tak kasat mata, cerita peperangan di puncaknya Gunung Lawu. Jadi semuanya itu pusatnya di Gunung Lawu.